Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar multi gebetan saat PDKT. Jadi gimana bro kalau misalkan kita punya banyak gebetan saat PDKT? Ya sebenarnya nggak masalah, itu bagus-bagus aja. Selagi kamu itu bisa ngatur waktu kamu. Kapan kamu harus fokus sama passion kamu, hobi kamu, cita-cita kamu, atau pekerjaan kamu, dan kapan kamu itu harus bermain dengan para gebetan-gebetan kamu. Kuncinya sih sebenarnya di situ. Kalau kamu bisa ngatur antara waktu kamu untuk bertumbuh dan waktu kamu untuk bermain, ya kamu fine-fine aja. Nah, pertanyaannya adalah apakah kamu sudah bisa mengatur waktu atau memanajemen diri kamu sendiri untuk bertumbuh dan bermain bersama gebetan kamu. Karena kamu harus tahu ya bahwa satu orang cewek itu pasti punya banyak gebetan cowok. Artinya satu orang cewek itu pasti dideketin minimal 3-5 orang cowok. Jadi ketika kamu mendapatkan satu orang cewek, sebenarnya kamu itu telah bersaing sama 3-5 orang cowok. Artinya kamu telah berkompetisi dengan banyak orang sebenarnya. Jadi cewek itu pasti dideketin banyak cowok. Sehingga kalau kamu pengen fair play, ya kamu juga harus melakukan hal yang sama. Cewek itu multi gebetan, ya kamu sebagai cowok juga harus multi gebetan. Nah, coba kamu renungkan dulu pemikiran tersebut, bro. Jadi kita harus perjelas dulu bahwa multi gebetan itu tidak sama dengan multi pacaran atau punya banyak pacar. Kalau punya banyak pacar artinya kamu itu pacaran sama cewek yang banyak gitu dalam waktu yang bersamaan. Mungkin bisa dibilang ibaratnya itu tuh selingkuh. Ya bisa dibilang itu juga selingkuh sih. Kalau kamu pacaran dengan banyak cewek, otomatis ya kamu akan menjadi orang yang ya bisa dibilang playboy cap kampungan lah, semacam itu. Tapi kalau multi gebetan itu adalah kamu ngedeketin atau dideketin banyak cewek. Multi gebetan ini adalah efek dari kalau kamu itu cowok yang populer, makanya kamu akan dideketin banyak cewek kan. Atau kamu juga bisa melakukan strategi multi gebetan meskipun kamu itu nggak ganteng dan nggak kaya. Nah, gebetan itu menurut gue adalah cewek yang punya prospek. Jadi nggak semua cewek itu bisa kita jadikan gebetan. Gebetan itu adalah cewek yang punya prospek. Punya prospek di sini adalah pertama, mungkin dia tertarik sama kamu, dia itu cantik, terus mungkin cewek ini punya potensi yang besar, punya skill. Kamu mungkin juga tertarik tapi biasa aja sama dia gitu. Jadi cewek atau gebetan ini itu adalah cewek yang punya prospek, bukan cewek yang sembarangan suka sama kamu, bukan. Tapi cewek yang memang dia berkualitas. Meskipun kamu nggak suka sama dia, tapi at least cewek ini punya prospek ke depan gitu. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ke ranah gebetan. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa masuk ke ranah gebetan ini. Nah, dari sekian banyak gebetan ini, kamu mungkin bisa kurasi mana yang mungkin bisa kamu prospek untuk menjadi calon pacar kamu gitu. Jadi kamu nanti bisa PDKT sama dia aja gitu. Jadi pertama kamu kenalan sama cewek, dari semua cewek ini mana yang masuk ke ranah gebetan. Dari semua gebetan ini mana sih yang masuk ke ranah calon pacar kamu yang bisa kamu follow up untuk kamu PDKT-in. Jadi prosesnya seperti itu, bro. Nah, cewek-cewek yang istilahnya kita jadikan masuk dalam kategori gebetan ini sebenarnya punya banyak keuntungan. Jadi kalau kamu punya banyak gebetan, kamu itu punya banyak privilege, kamu punya banyak keuntungan. Pertama, relasi kamu makin luas. Yang kedua, kamu bisa dapat banyak proyek atau banyak pekerjaan. Jadi beberapa gebetan gue itu sering kasih kerjaan ke gue, kasih proyek ke gue, terus suruh nemenin mereka ngerjain beberapa proyeknya mereka dan pasti dibayar. Kemudian keuntungan yang lain bisa juga kita ini dikenalin sama circle-nya dia. Dan kalau kita dikenalin ke circle-nya dia, otomatis kita akan punya banyak temen gitu. Makin banyak temen kita, peluang kita untuk sukses itu makin besar, bro.
kalian itu harus melihat bahwa wanita itu sebagai manusia. Wanita itu juga punya prospek, wanita juga punya passion, wanita itu juga bisa dijadikan teman untuk sukses gitu loh. Jadi jangan melihat wanita itu sebagai sebuah objek yang harus kalian kejar, yang harus kalian nikmati dan lain sebagainya. Tapi coba kalian melihat dari sudut pandang yang lebih luas, bahwa kita ini sama cewek itu bersosialisasi, ngobrol, bercanda, bertumbuh dan lain sebagainya. Kalau kalian sering dengerin channel gue, maka kalian akan tahu perspektif gue tentang cewek itu seperti apa. Bahwa ya gue itu menempatkan cewek itu pada tempatnya gitu loh. Cewek itu bisa jadi pasangan kita, bisa jadi teman kita, bisa jadi partner kita untuk bertumbuh gitu loh. Kalau kamu mindsetnya hanya mengejar wanita, maka kamu tuh pasti akan dapat cewek-cewek yang biasa aja gitu loh. Cewek-cewek ya yang mungkin ya bisa dibilang rata-rata gitu. Tapi kalau kamu punya mindset yang berbeda, maka kamu pasti akan nyari cewek yang sesuai dengan mindset kamu. Ya minimal cewek kamu itu pasti pinter gitu. Nah, titik poinnya tuh di situ, bro. Nah, untuk mendapatkan multi gebetan, ya mau nggak mau kamu harus berani untuk kenalan. Dan kalau kamu punya banyak gebetan, itu tanda bahwa kamu tuh udah pernah kenalan sama banyak orang. Kamu udah pernah ditolak sama banyak orang. Sebenarnya sesimpel itu. Makin banyak kamu kenalan sama cewek, peluang kamu untuk mendapatkan gebetan itu juga makin besar. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kamu mau melakukan itu atau tidak? Kamu mungkin masih males kenalan sama cewek, masih males untuk komunikasi sama cewek. Kenapa? Karena masalah kamu sama diri kamu sendiri belum terpecahkan. Kamu masih belum bisa berdamai dengan diri kamu sendiri. Nah, permasalahannya di situ. Setiap kali kamu dikasih tahu sama orang, dinasihatin sama orang, kamu tuh selalu menyangkal nasihat tersebut. Nggak mungkin. Kalau kamu tidak menyangkal nasihat itu, biasanya kamu akan males ngelakuin itu. Jadi ya kamu cuma dengerin doang. Nggak bisa seperti itu, bro. Kalau kamu pengen bertumbuh, kalau kamu pengen berkembang, kalau kamu pengen berubah, ya mau nggak mau, kalau kamu tahu itu nasihat yang baik, ya kamu harus lakuin itu. Dan untuk berubah, itu butuh pengorbanan. Kalau kamu aja mau berkorban demi cewek, padahal itu jelas-jelas putus, kenapa kamu nggak mau berkorban buat diri kamu sendiri, bro? Semoga bermanfaat dan semangat, bro. Semoga bermanfaat dan semangat, bro. Semoga bermanfaat dan semangat, bro.